teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hasyat N, NIM 19007 dari kelas A Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi sterilisasi, antiseptik, dan disinfektan. Untuk menghambat pertumbuhan bakteri ataupun menghilangkan bakteri ataupun membunuh bakteri itu dalam bentuk vegetatif maupun spora memerlukan beberapa cara atau metode yang dapat kita lakukan. Nah, masing-masing metode tersebut itu memiliki tujuan, kebaikan, dan kelemahan. Sebelum melakukan proses, ada baiknya mengenal istilah-istilah dalam metode tersebut. Yang pertama ada istilah metode sterilisasi. Nah, sterilisasi ini itu suatu proses untuk membebaskan suatu alat atau bahan dari seluruh mikroorganisme, baik patogen maupun apatogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Nah, sterilisasi ini itu biasa dilakukan secara fisikal seperti dengan pemanasan. Yang kedua yaitu ada metode antiseptik. Nah, antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti permukaan kulit dan membran mukosa. Antibiotika ini tuh terkadang digunakan secara tipikal, misalnya pada mata, telinga, bahkan dapat merawat luka. Yang terakhir ada metode disinfektan, di mana disinfektan ini adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada alat ataupun benda mati seperti mendisinfeksi ruangan, meja atau kandang, dan perlengkapan yang ada dalam kandang. Ya, selanjutnya pada sterilisasi itu memerlukan dua cara untuk menghambat dan membunuh mikroorganisme, itu secara fisikal dan ada juga secara kimia. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu secara fisikal. Nah, secara fisikal itu menggunakan sinar, itu contohnya sinar matahari dan sinar ultraviolet. Nah, sinar matahari yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme itu menggunakan panjang gelombang 2000 sampai 2800 angstrom. Sedangkan lampu sinar violet itu dapat bekerja dengan baik untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme dengan penetrasinya yang lebih lemah sehingga tidak mampu menembus kaca, terus menembus kaca, debu, ataupun membunuh jasad renik yang ada dalam sputum atau dahak. Nah, yang selanjutnya ada temperatur. Pada temperatur min 4 derajat Celcius bahkan sampai min 70 derajat Celcius itu dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, juga dapat menghentikan metabolisme dari bakteri. Contohnya itu freezer dan pada temperatur sekian itu dapat menyimpan makanan seperti daging dan susu. Selanjutnya ada tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini itu merupakan metode yang sangat baik dalam sterilisasi, bahkan sering dikombinasikan antara tekanan osmos dan peningkatan temperatur. Nah, contohnya itu autoclave. Nah, sterilisasi dengan autoclave itu menggunakan tekanan 15 pounds itu dengan temperatur 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya ada dehidrasi. Nah, dehidrasi adalah suatu proses mengurangi atau menghilangkan air yang ada pada sel-sel sebagai penyusun daging. Nah, jadi beberapa enzim itu kan dihasilkan mikroorganisme itu tidak tahan terhadap kekeringan. Jadi untuk menghilangkan cairan dari dalam sel itu akan dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme. Nah, yang terakhir ada sterilisasi kering, yaitu sterilisasi kering ini itu menggunakan alat-alat yang mempunyai ketahanan terhadap panas yang tinggi. Sebaliknya, bahan atau alat yang tidak tahan terhadap panas yang tinggi itu tidak direkomendasikan menggunakan metode ini. Contohnya itu scalpel, jarum, dan gunting.
Nah, tadi saya sudah menjelaskan sterilisasi dengan cara fisikal, dan selanjutnya saya akan menjelaskan sterilisasi dengan cara kimia. Nah, penggunaan beberapa bahan kimia dengan tujuan menghambat atau membunuh mikroorganisme itu akan diuraikan lebih rinci pada topik antiseptik dan disinfektan yang akan saya jelaskan. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud antiseptik dan disinfektan. Nah, antiseptik secara umum itu merupakan bahan kimia yang bekerja dengan beberapa cara seperti mengdehidrasi atau mengurangi cairan dari sel mikroorganisme, mengoksidasi, mengkoagulasi, dan ada pula dengan cara meracuni sel bakteri sehingga mikroorganisme tersebut menjadi mati. Baik, adapun pengertian disinfektan yaitu disinfektan ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang ada pada alat, ruangan, maupun pada kandang ataupun alat-alat yang berada di dalam kandang. Nah, apa saja sih bahan-bahan yang umum digunakan sebagai antiseptik? Nah, yang pertama itu ada hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, hidrogen peroksida ini adalah bahan kimia yang berbentuk cair, berwarna bening, putih kebiruan, sedikit lebih kental dari air. Nah, bahan ini tuh bekerja dengan cara mengoksidasi mikroorganisme sehingga mikroorganisme tersebut dapat terbunuh. Untuk membunuh spora itu diperlukan konsentrasi yang lebih tinggi 10-30%, sedangkan sebagai antiseptik digunakan pada konsentrasi 3%. Nah, selanjutnya ada triloksan. Nah, triloksan ini itu biasa ditemui dalam sabun, obat kumur, dan deodoran. Triloksan ini memiliki toksisitas yang rendah, terus bekerja dengan menghambat biosintesa lipid dan membran sel bakteri sehingga bakteri menjadi lemah dan mati. Yang ketiga ada asam boraks. Nah, asam boraks ini tuh bersifat asam yang digunakan pada konsentrasi 1:20 yang dilarutkan dalam air dan dapat dipakai pada tetes telinga untuk mengobati otitis eksterna. Dan asam boraks ini juga digunakan atau dicampurkan pada makanan seperti pembuatan tahu, kerupuk, bakso, maupun mie, karena bahan-bahan makanan tersebut itu lebih bisa menjadi awet, terus tahu bisa menjadi kenyal sehingga sulit hancur, terus kerupuk lebih renyah, dan bakso itu bisa menjadi lebih kenyal juga. Di samping itu juga makanan tersebut bisa terlihat lebih putih. Tetapi pada asam boraks ini itu ada mempunyai bahan pada makanan yang menimbulkan efek pada ginjal, hati, jantung, dan saraf. Jadi bahan ini tuh sering dilakukan pemeriksaan oleh BPOM. Selanjutnya ada garam merkuri. Nah, selanjutnya ada garam merkuri itu garam merkuri ini memiliki konsentrasi sangat rendah, yakni 0,1% atau 1/ml untuk bisa digunakan sebagai antiseptik. Nah, terus garam merkuri ini tuh digunakan untuk menjadi bahan-bahan kecantikan untuk membuat kulit itu lebih putih. Nah, selanjutnya ada alkohol. Nah, alkohol ini digunakan sebagai antiseptik, itu harus memiliki letak konsentrasinya itu 70%. Nah, selanjutnya itu ada rifanol. Nah, rifanol ini tuh bekerja sebagai membersihkan atau mengompres luka maupun kulit. Bahan-bahan kimia yang digunakan sebagai disinfektan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu ada golongan disinfektan yang sering digunakan di peternakan. Dan saya akan juga menjelaskan tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan disinfektan. Nah, pada materi ini itu
Ada beberapa golongan disinfektan yang sering digunakan di peternakan. Yang pertama itu ada alkohol. Nah, alkohol ini tuh bersifat non-korosif tapi berefek kaustik atau mengiritasi seperti terbakar. Disinfektan turunan alkohol itu seperti etanol, isopropanol, dan yang kedua ada aldehid. Nah, aldehid ini itu bersifat stabil, persisten, terus memiliki spektrum luas, terus cocok untuk disinfeksi beberapa material peralatan. Nah, turunan aldehid itu seperti formaldehid, performaldehid, dan glutaraldehid. Yang ketiga ada oxidizing agent. Nah, oxidizing agent ini itu senyawa pengoksidasi yang umum digunakan sebagai desinfektan. Contohnya itu hidrogen peroksida, iodin, dan kloramin T. Nah, mekanisme pada senyawa ini ialah mengganggu struktur dan proses sintesis protein serta asam nukleat. Nah, selanjutnya ada fenol. Nah, fenol ini itu memiliki aktivitas antimikroba dengan merusak lapisan lemak atau lipid pada membran plasma bibit penyakit. Dan senyawa turunan fenol ini contohnya itu kresol. Nah, yang terakhir ada amonium quaternary. Nah, di mana senyawa ini itu memiliki toksisitas rendah, terus kelarutan dalam air besar, stabil dalam larutan air, tidak berwarna, dan non-korosif terhadap logam. Dan turunan amonium quaternary ini itu seperti benzalkonium chloride, terus benzetonium chloride, terus cetrimide, terus domifen bromida yang memiliki efek bakterisidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif maupun negatif. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan disinfektan itu yang pertama diperhatikan itu jenis bibit penyakitnya. Nah, tiap golongan disinfektan memiliki target mikroorganisme yang berbeda. Oleh karenanya itu, pemilihan disinfektan itu harus tepat. Terus selanjutnya ada waktu kontak itu semakin singkat waktu kontak disinfektan membasmi bibit penyakit semakin efisien. Nah, contohnya disinfektan itu golongan oxidizing agent yang diketahui memiliki waktu kontak relatif singkat itu 10-30 menit dibandingkan dengan fenol. Nah, selanjutnya ada sifat kimia dan formulasi. Nah, kombinasi dengan surfaktan sangat dianjurkan pada senyawa ini. Surfaktan akan membantu menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit sehingga penetrasi disinfektan terhadap bibit penyakit itu meningkat dan daya bunuhnya lebih baik. Nah, selanjutnya ada material organik. Nah, di mana material organik ini tuh sangat penting untuk melakukan pembersihan kandang secara optimal dengan menghilangkan semua bahan organik yang ada sebelum disinfeksi. Nah, jadi di dalam kandang itu perlu disikat semua pada bagian kandang, walaupun termasuk sela-sela dinding ataupun lantai kandang itu harus disikat semua, terus kemudian disemprot dengan air dan dikeringkan. Selanjutnya ada dosis pemakaian. Nah, dosis pemakaian ini tuh dosis disinfektannya itu hendaknya disesuaikan dengan aturan pakai yang tercantum pada label kemasan produk. Nah, selanjutnya ada suhu. Nah, di mana contohnya oxidizing agent itu bisa menguap lebih cepat pada suhu tinggi sehingga efektivitasnya itu akan cepat menurun. Nah, selanjutnya ada pH. Disinfektan bekerja optimal pada pH tertentu. Nah, contohnya itu kita ambil disinfektan golongan oxidizing agent yang bekerja optimal pada pH asam hingga netral itu 4-7. Nah, sedangkan disinfektan
desinfektan golongan aldehid pada pH basah hingga netral. Nah, jadi sebaiknya itu kita menggunakan air ber-pH netral untuk melarutkan desinfektan sehingga semua golongan desinfektan itu bisa bekerja optimal. Nah, yang terakhir ada kesadahan pelarut. Nah, tingkat kesadahan pelarut itu atau air itu sebanding dengan kandungan ion kalsium dan magnesium dalam air. Tetapi pelarutan disinfektan pada air itu dengan kesadahan tinggi itu menurunkan potensi memastikan tingkat kesadahan air. Jadi sebaiknya itu lakukan pengujian di Medilab atau medion laboratorium. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata. Saya ucapkan terima kasih.